أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat luar biasa sekali, majlis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Alawiyah, Jalan Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, khususnya kaum wanita atau kaum hawa, yaitu fikih berpuasa bagi wanita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah dan juga Bunda Ustazah Siti Fathia. Insya Allah kita akan memperdalam di segmen tanya jawab di segmen 3, 4 dan juga 5. Di segmen 1 ini insya Allah Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menyampaikan muqaddimah tausiah kepada kita semua. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Terima kasih Mas Sofyan, gurunda saya Ustazah Siti Fathia, para guru-guru yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana qurrata wajhil am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai, ibu-ibu BKMT, mudah-mudahan sehat walafiat. Para pemirsa Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru saya yang ada di rumah yang hadir di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya cintai, para pemirsa Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama atau salah satu agama yang punya prinsip raf'ul haraj. Memberikan suatu keringanan, kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam beramal solih. Jadi dalam Islam itu sendiri ada dua istilah. Ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Kalau azimah adalah satu aturan hukum yang umum secara mendasar dan ini berlaku umum bagi setiap mukallaf. Orang kalau sudah baligh, berakal, sudah mukallaf, dia wajib sholat enggak? Wajib. Wajib puasa enggak? Itu namanya azimah. Jadi suatu hukum yang berlaku umum bagi setiap mukallaf. Ada yang kedua disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu hukum yang berlaku karena satu alasan atau karena uzur tertentu. Jadi puasa itu wajib bagi setiap muslim, tapi ternyata ada rukhsah berpuasa bagi kategori-kategori tertentu. Ibu, Bu, jadi perempuan enak enggak? Puasa 30 hari full? Enggak. Jadi perempuan ini banyak Allah kasih rukhsah ya. Nah, kita umat Islam itu sangat senang sekali, banyak sekali keringanan yang Allah berikan dibandingkan umat-umat terdahulu. Mari kita flashback, kita lihat. Ada di zaman Bani Israel atau umat-umat Nabi sebelumnya, itu mereka kalau punya dosa, kalau punya salah langsung dibalas dosa dan salahnya sama Allah ketika itu juga. Di dunia langsung dibalas. Dulu Bani Israel, mereka kalau kena najis salah satu tubuhnya itu salah satu bagian tubuhnya langsung dipotong. Coba bayangkan tangan kita atau kaki kita nginjek kotoran ayam, langsung dipotong, ngeri apa enggak, Bu? Ngeri. Tapi itu tidak berlaku kepada umat Islam saat ini. Artinya umatnya Nabi selain umat yang sangat dicintai oleh Allah, banyak sekali rukhsah yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita bahas mengenai fikih berpuasa, rukhsah dalam berpuasa, sholat ada rukhsahnya, bisa jamak, bisa qashar, betul nggak? Betul. Kemudian apa lagi? Zakat juga ada rukhsahnya, haji ada rukhsahnya, kalau nggak bisa jalan bisa dibopong, bisa sambil pakai kursi roda, sholat juga demikian, nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa duduk bisa tiduran, nggak bisa tiduran bisa pakai isyarat. Jadi Islam adalah agama yang sangat memudahkan bagi para penganutnya. Terkait puasa, fikih puasa, rukhsah. Ada beberapa kategori yang Allah beri rukhsah untuk mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Pertama, al-marid, orang yang sakit. Orang sakit boleh dia tidak berpuasa, mau sakitnya ringan ataupun sakitnya berat. Yang kedua siapa? Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau perjalanannya pendek nggak boleh tidak berpuasa. Yang boleh kalau perjalanannya panjang. Tapi ada ulama yang mengatakan mau pendek mau panjang perjalanannya, kalau selama dia statusnya musafir boleh dia tidak berpuasa dan membatalkan puasanya. Sakit, musafir, orang yang sudah tua, orang yang punya penyakit yang parah. Siapa kategori yang selanjutnya? Kategori yang selanjutnya itu al-hamilu wal murdi'u. Orang yang hamil dan menyusui, kemudian orang yang haid nifas. Ibu lagi haid, di sini masih ada yang haid? Ada? Alhamdulillah, di sini kelihatannya masih kayak 17 tahun semua. Ibu-ibu yang saya cintai, orang haid nifas dikasih rukhsah sama Allah tidak usah berpuasa. Orang hamil menyusui. Nah, hamil dan menyusui ini kenapa mereka diberi rukhsah untuk tidak berpuasa?
Dulu Su'ila Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh para muridnya, wahai Syekh, bagaimana tanggapan Syekh an siyamin lil hamili wal murdi? Bagaimana puasanya orang yang hamil dan menyusui? Qala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, ayu maradin asyaddu lil hamil? Adakah penyakit yang lebih berat daripada penyakitnya orang hamil? Artinya sesakit-sakit apapun orang hamil lebih sakit lagi. Bu, ibu, betul atau enggak hamil itu sakit? Madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap, takut kenapa-napa perut kita. Belum lagi mood yang turun naik, belum lagi ngidamnya, belum lagi muntah setiap hari. Ada orang hamil yang ngidam gak mau keluar rumah ngelihat matahari pengen muntah, ada gak? Jadi orang hamil ini ngidamnya macam-macam. Ngelihat suami benci, betul? Ngelihat tetangga benci, ngelihat mertua. Tapi begitu ngelihat duit 100 ribu, nggak benci, ini ada-ada aja. Jadi orang hamil itu baik secara psikisnya maupun secara jasmaninya itu banyak sekali cobaan yang ditanggung. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada puasa atau keadaan yang lebih berat dibandingkan keadaan ibu hamil dan menyusui. Baik bagi para ibu hamil dan menyusui yang ada di rumah, yang sekarang sudah hadir di sini, bagaimana cara kita tahu ketika kita sedang hamil ataupun menyusui kita kuat atau tidak berpuasa? Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah mengatakan ada 3 cara untuk mengetahui bagaimana ibu hamil dan menyusui itu kuat atau tidak. Pertama adalah bitajribati, dengan percobaan, pengalaman. Dulu ibu-ibu hamil anak pertama, aduh saya nggak mampu puasa. Begitu hamil anak kedua, ya Allah kayaknya saya nggak mampu, anak pertama aja dulu nggak kuat, gimana anak kedua? Umur saya lebih lanjut lagi. Jadi bitajribati, dengan pengalaman, percobaan. Kalau udah dicoba ternyata tidak mampu, maka boleh ibu hamil atau menyusui gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bi ikhbarit tabib siqah atau bin nasihah minat tabib, dari kabar atau nasihat, saran dokter yang terpercaya. Orang hamil datang ke dokter kandungan nanya, dok saya mampu nggak puasa? Janin saya kuat atau tidak? Bisa nggak saya puasa ya dok ya? Kalau kata dokternya bilang nggak usah bu, nggak usah berpuasa, takut janinnya kenapa-napa, takut ibunya kekurangan zat besi dan lainnya, maka tidak usah berpuasa. Karena dokter itu terkadang lebih tahu ketika memeriksa kondisi kita, betul atau tidak bu? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bighalabatil dhanni, dengan prasangka yang kuat. Jadi kalau ibu-ibu walaupun belum pernah punya pengalaman hamil atau menyusui itu sambil puasa, tapi kalau dia punya prasangka yang kuat, dia punya ketetapan hati yang kuat, ada waham. Waham itu disebut dengan praduga kuat. Ya Allah kayaknya saya nggak bisa puasa, saya nggak kuat puasa. Kalau saya puasa mohon maaf asinya berkurang. Kalau saya berpuasa ditakutkan anaknya kenapa-napa. Ini yang disebutkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin, al-khawfu 'alal walad. Orang yang lagi hamil atau yang lagi nyusuin, kenapa mereka itu takut berpuasa? Salah satunya adalah al-khawfu 'ala isqatihi, takut anaknya keguguran. Maka bagi para ibu hamil dan menyusui kalau tidak mampu untuk berpuasa, silahkan untuk mengqadha serta membayar fidyah nanti selepas Ramadan sudah meninggalkan kita. Jadi pertama, kalau dia takut membahayakan dirinya serta anaknya, kemudian takut membahayakan dirinya saja, maka wajib baginya hanya membayar qadha. Tapi kalau yang dia takutkan karena membahayakan anak atau janinnya, maka bukan hanya qadha tapi juga harus membayar puasanya dengan fidyah per hari yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah telah menyampaikan di Muqaddimah di segmen 1 ini betapa Islam memberikan banyak kemudahan khususnya kepada kaum wanita atau kaum hawa. Betapa puasa banyak diberikan keringanan bagi mereka siapa yang berhalangan. Lantas pertanyaannya, apakah bagi mereka khususnya perempuan yang berhalangan di bulan puasa khususnya, apakah hanya bersantai-santai kemudian tidak bisa melakukan amalan-amalan solih? Nah,
Di segmen kedua nanti kita akan bahas selengkapnya bersama Bunda Siti Fathia. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.